Welcome in the fourth episode. Happy watching. Astagfirullahaladzim, itu suara apaan Ukhti Kaila? Ayo cepat Ki Ukhti Aini. Dari kamana Ukhti Anissa itu? Astagfirullahaladzim, Ukhti Anissa. Ukhti Kaila, tolong panggilkan Ustazah Lulu ke sini. Naam Ukhti. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selain bahasa Indonesia Ukhti yang semakin lancar, hafalannya juga sudah hampir mumtaz. Hanya perlu disempurnakan lagi di huruf ha, kho, bo, tha. Naam Ustazah. Sebelum kita akhiri pelajaran malam hari ini, apakah ada pertanyaan Sister Lillah? Ana Ustazah. Tafadhali Ukhti. Kenapa pondok pesantren ini diberikan nama Syahidatul Iskillahi? Ya karena Syahidatul Iskillahi itu idolanya sang penulis naskah. Hush, kita harus pura-pura nggak tahu. Kan kita lagi mendrama, Ukhti. Masalahnya naskahnya itu panjang banget, kayak jembatan Siratal Mustaqim. Mana ana diminta berperan sebagai Ayu Bule lagi. Ana malah nggak baca naskahnya. Hehe. Ukhti, jangan membuat majelis di dalam majelis. Tafadhali Ustazah. Yang dikatakan Ukhti Salma itu benar, dan seharusnya kita semua pun mengidolakan Syahidatul Iskil Ilahi. Manhuma Ustazah. Syahidatul Iskil Ilahi atau wanita yang syahid karena kerinduannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah gelar yang diberikan kepada seorang wanita sufi asal Basrah, Irak. Beliau adalah Robi'atul Adawiyah. Robi'atul Adawiyah lahir pada abad kedua Hijriyah dan wafat di Baitul Maqdis, Palestina. Diceritakan bahwa Robi'atul Adawiyah ini lahir dari keluarga yang sangat miskin, namun taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di hari kelahiran Robi'atul Adawiyah pun, kedua orang tua beliau tidak memiliki selembar kain pun untuk menutupi tubuh beliau, tidak memiliki setetes minyak pun untuk dioleskan ke pusar beliau, dan tidak memiliki setitik penerangan pun untuk menyinari hari kelahiran beliau. Tidak hanya sampai di situ Sister Lillah. Di usia beliau yang masih sangat belia, ayah beliau meninggal dunia. Lalu beberapa bulan kemudian ibunya pun menyusul. Setelah itu beliau dijual oleh paman beliau sendiri kepada seorang majikan yang sangat zalim. Bahkan diceritakan Robi'atul Adawiyah telah mendapatkan berbagai siksaan. Namun meskipun begitu, ketaatan Robi'atul Adawiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah goyah. Hingga suatu hari dalam munajatnya, beliau berkata, "Ya Allah, sungguh aku ridha dengan segala ketetapan takdir Engkau kepadaku. Namun ada satu hal yang menjanggal hatiku. Apakah Engkau ridha kepadaku? Ya Allah, aku ini hanyalah seorang yatim piatu lagi budak yang berada di bawah kekuasaan hamba-Mu yang hatinya keras. Maka maafkanlah aku atas kekurangan ibadahku." Tanpa Robi'atul Adawiyah sadari, majikannya pun tengah mendengarkan munajatnya, sehingga majikannya pun mendapatkan hidayah. Orang-orang biasa menganggap majikannya itu adalah orang yang sangat zalim, kafir, dan berbagai kata-kata kasar lainnya. Lalu majikannya pun memberikan dua pilihan. Seluruh penghuni rumah termasuk majikannya tunduk kepada Robi'atul Adawiyah, atau pilihan yang kedua, Robi'atul Adawiyah dimerdekakan. Lalu Robi'atul Adawiyah memilih pilihan yang kedua, yaitu dimerdekakan dan menyibukkan diri dengan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, Ana baru tahu ternyata Syahidatul Iskillahi itu adalah Robi'atul Adawiyah. Ana juga pernah mendengar ceritanya Ustazah. Katanya
Rabi'atul Adawiyah pernah berjalan berkeliling kota sambil membawa obor di tangan kanannya dan air di tangan kirinya. Kemudian ada yang bertanya kepada beliau, "Wahai Rabi'atul Adawiyah, kamu mau kemana?" Lalu beliau pun menjawab, "Aku ingin membakar surga dan menyiram neraka, agar tidak ada lagi manusia yang beribadah karena menginginkan surga dan takut akan neraka." I wanna hear ceramah Ustazah Halimah Al-Idrus said, selain sangat mencintai Allah, beliau juga sangat rajin bersolawat, hingga tidak pernah kurang dari 25.000 kali every day. Jika kita beristighfar untuk memohon ampunan, maka beliau beristighfar karena merasa ibadahnya kurang sempurna. Masya Allah. Yang ana tahu dari kisah Rabi'atul Adawiyah itu adalah saat iblis bertanya kepadanya, "Wahai Rabi'ah, apakah engkau membenciku?" Lalu beliau Rabi'ah Adawiyah itu menjawab, "Tidak." Dan iblis kembali bertanya, "Mengapa? Bukankah seluruh makhluk Allah membenciku?" Dan beliau kembali menjawab, "Karena hatiku telah dipenuhi oleh cinta kepada Allah, sehingga tidak memiliki ruang untuk membenci sekalipun itu kepadamu." Beliau memang selalu mengeluarkan filosofi yang mengguncangkan. Contohnya ketika beliau bermunajat, "Ya Allah, jika aku beribadah karena takut nerakamu, maka tenggelamkan aku dalam nerakamu. Dan jika aku beribadah karena menginginkan surgamu, maka jauhkan aku dari..." Ustazah, Ukhti Anissa mau bunuh diri. Astagfirullahaladzim. Ukhti Tiara, Malika, Wamutia, tolong bawa alat P3K ke kamar Ukhti Anissa, dan yang lain tetap di sini menyiapkan tasmi. Na'am, Ustazah. Hayya Ukhti Kaila. Ukhti Aini. Naam Ukhti. Kenapa dia meninggalkan Ana sendiri, Ukhti? Di saat Ana yakin dia akan menjadi imamku di masa depan. La tahzan Ukhti, Anti tidak sendiri. Ana di sini akan selalu menemani Anti. Andai saja dia tahu, Ukhti, betapa Ana berusaha untuk selalu terlihat baik di hadapan dia dan keluarganya. Sampai Ana tidak tahu harus berusaha sebagaimana lagi agar dia menyadari cinta tulus ini. Ya Allah, mazabik Ukhti. Benarkah Allah menyayangi hambanya melebihi dari seorang ibu, Ustazah? Naam Ukhti, Quran Surat Al-Baqarah ayat 286, Allah tidak pernah memberikan ujian melebihi batas kemampuan hambanya. Bohong, Ustazah bohong. Kata Ustazah, penghafal Al-Quran adalah keluarga Allah di atas muka bumi. Tapi mengapa Allah memperlakukanku seburuk ini setelah aku berusaha melakukan semua yang Dia perintahkan? Sujud dan ruku aku yang mana yang tidak sempurna, Ustazah? Bacaan Al-Quran aku mana yang salah? Allah tahu aku sangat menyayangi Ahinu. Tapi mengapa Allah memperlakukan aku sekejap? Ya Allah, Kak. Jika Anda adalah seorang hafizah, tunjukkan kepada Ana Quran surat apa dan ayat berapa Allah akan berjanji menjodohkan Anti dengan orang yang Anti cintai. Quran surat An-Nur ayat 26. Jika Ahinu adalah laki yang baik dan tidak berjodoh dengan Anti, maka bercerminlah. Jangan Ki bilang begitu, Ukhti. Nanti termasuk Ki golongan Quran surah Al-Fat ayat 6. Selalu kuselipkan namanya dalam setiap doaku, Ustazah. Begitu banyak impian masa depan yang ingin ku gapai bersamanya. Tapi mengapa Allah memperlakukan aku seburuk ini?
Manusia yang menyakitimu, tapi mengapa Allah yang kau salahkan? Aku sudah sangat berharap dia menjadi imamku di masa depan. Tapi semuanya hancur hanya karena aku tidak cantik. Oh, pantas. Allah membuat Andi terluka. Andi telah lalai dari Quran surat Al-Insyirah ayat 8. Ukhti, langit malam yang gelap saja masih memiliki nilai keindahan, apalagi Anti. Bukan Anti yang tidak sempurna, tapi Anti belum menemukan seseorang yang memandang Anti dengan sempurna. Oh, atau mungkin ku bantu jelaskan ke etanya Andi Ika Ukti. Menurutku toh lebih cantik Jiki daripada Bun Nur. Cuma menang di warna kulit dia. Tidak perlu menjelaskan apapun kepada mereka, Ukhti Kaila. Setiap manusia memiliki kekurangan, bukan hanya Ukhti Anissa saja. Jika jodoh itu tergantung pada fisik, maka tidak ada orang cacat yang menikah, tidak ada orang buta yang menikah, tidak ada. Tapi maha baiknya Allah yang telah mengatur perbendaharaan langit dan bumi dengan begitu adil, sehingga siapapun dapat bertemu dengan jodohnya sebanyak apapun kekurangannya. Maka kita perlu meyakini bahwa Allah akan menggerakkan hati seseorang untuk jatuh cinta kepada kita, bagaimanapun bentuk wajah ini. Iye, naam Ustazah, tapi jangan kipale berpikir lagi kalau mau bunuh diri na Ukti. Naam Ukhti, afwan karena telah merepotkan semua orang. La basa ukhti, la tansa. Setiap hari ada ratusan manusia yang meninggal dunia, dan Anti masih diberikan hidup hingga detik ini. Itu artinya Allah masih memberikan Anti kesempatan untuk memperbaiki diri. Naam Ukhti, Allahumma rizqni taubatan nasuha qabla al-maut. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Afwan Ustazah, apakah kami bisa masuk? Naam, tafadhali. Bawa kemari alat P3K-nya, Ukhti. Ya Allah, Ukhti Anissa, sini biar Ana yang ngobatin lukanya. Anti nggak apa-apa kan? Ukhti Mutia membuka ikatan kain di pergelangan tangan Ukhti Anissa dan menggantinya dengan perban. Syukran Ukhti Aini sudah melakukan pertolongan pertama pada pergelangan tangan Ukhti Anissa. Naam, afwan Kak. Untuk Ukhti Kaila, tolong temani Ukhti Anissa malam ini. Dan yang lain, mari kita keluar, biarkan Ukhti Anissa beristirahat. Naam Ustazah. Terkadang dalam titik tertentu seseorang berpikir lebih baik aku mati. Tapi mati pun tak sesimpel yang dibayangkan. Mengapa Allah memastikan neraka bagi mereka yang bunuh diri, Kak? Bukankah Allah yang menentukan takdir kematian manusia? Kematian memang adalah takdir Allah, tapi jalan untuk menemuinya bisa ditentukan oleh manusia, dan jalan bunuh diri adalah jalan yang Allah haramkan. Bagaimana jika yang bunuh diri itu orang yang baik seperti Ukhti Anissa, Ustazah? Dia akan tetap masuk ke neraka, karena orang yang memutuskan bunuh diri berarti imannya lemah dan tidak percaya bahwa Allah akan menyelesaikan permasalahannya. Tapi Ustazah, ujian yang Allah berikan kepada Ukhti Anissa memang sangatlah berat dan bertubi-tubi. As-sobata Ukhti Tiara, semakin tinggi iman seseorang, maka semakin berat pula ujiannya. Coba Anti bacakan Quran surah Al-Baqarah ayat 214. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Shadaqallahul azim. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa ada 3 tingkatan ujian, yaitu ba'sa'u kemelaratan, dharra'u penderitaan, dan zulzilu ujian yang menguncangkan iman. Jazakillah khair atas penjelasannya Ustazah. Na'am ukhti. Hayya bina nazaba man fi al-masjidi sister lillah. Takdir adalah rahasia ilahi yang terungkap dalam setiap helai waktu, mengajarkan kita arti kepasrahan dan keikhlasan dalam menjalani hidup. See you in the last episode, friends. Sister Lillah.